Filosofi investasi anti gagal. Apa sih pakem-pakem yang perlu kita perhatikan sebelum kita mulai berinvestasi sehingga kita nggak takut gagal, tidak takut terjerat, dan pasti nyaman dengan investasi kita apapun bentuknya itu. Perhatikan 8 tips berikut ini di dalam video hari ini. Welcome back to Tita Mega TV channel. Teman-teman, saya dengan Clara Angelin. Di channel ini kita banyak membicarakan tentang money management, tentang money mindset tentunya, dan juga tentang law of attractions. Dan kita juga banyak membahas tentang mental healing. So, untuk teman-teman yang baru, consider to subscribe and thank you teman-teman. Nah, teman-teman, video hari ini ngebahas tentang apa sih? Nah, di video-video berikutnya kita pernah ngebahas nih tentang takut berinvestasi, bahwa investasi itu bisa gagal, dan macam-macam. Saya hari ini bukan membahas tentang jenis investasinya, dan bukan membahas tentang detailnya. Tetapi teman-teman, filosofi hal yang akan kita bahas hari ini sangat penting sekali. Sehingga kita nyaman di dalam proses kita berinvestasi dan nggak takut gagal. Apa sih filosofi yang perlu banget untuk kita perhatikan? Yang pertama teman-teman, jangan pernah berinvestasi dengan menggunakan uang pinjaman. Apalagi kalau kita tidak memiliki underlying asset. Underlying asset artinya aset di balik pinjaman tersebut. Nah, ini sangat berbahaya banget ya teman-teman. Sudah banyak nih pengalaman teman-teman. Ya apalagi di dunia saham. Dia berinvestasi dengan uang yang dipinjam di bank. Mungkin pinjamannya ratusan juta. Ketika ternyata sahamnya anjlok atau jeblok, apa yang terjadi? Utangnya kan tetap ya teman-teman. Sudah banyak teman-teman pengalaman yang beredar ya, apalagi kalau misalnya di dunia saham atau bisnis gitu ya. Jadi pinjam uang bank untuk berinvestasi, tetapi ternyata hasilnya jauh di bawah ekspektasi kita atau malah mengalami kerugian. Nah, kalau misalnya investasi kita rugi, apakah utang kita lalu akhirnya hilang? Ya enggak teman-teman. Jauh lebih baik kalau kita berinvestasi dengan menggunakan uang yang memang sudah kita tabung dan kita sisihkan dari awal untuk investasi ini. Yang kedua, waktu investasi yang paling tepat, zaman nenek moyang gitu ya teman-teman. Nah, waktu investasi kedua yang lebih tepat lagi adalah saat ini. Ya, jadi jangan pernah menunggu terlalu lama untuk mulai investasi. Tetapi mulailah dari hal-hal yang kecil-kecil dulu. Dan perbanyak skill kita, perkuat skill kita untuk bisa berinvestasi di hal-hal yang lebih besar. Tetapi mulailah dari sekarang. Yang ketiga, jangan pernah membiarkan emosi bermain di dalam keputusan kita untuk berinvestasi. Hal ini berlaku untuk banyak hal. Misalnya, di dunia saham, emosi yang banyak berperan adalah apa teman-teman? Fear and greedy. Kita harus bisa mengendalikan kedua emosi ini dan jangan pernah membuat keputusan berdasarkan dua emosi ini. Nah, sebaliknya teman-teman, banyak juga kesempatan investasi lain yang kadang-kadang nih teman-teman, kalau teman kita yang nawarin, kita nggak enak hati. Saya udah beberapa kali nih teman-teman, karena ikutan temen, bukan ikutan, karena nggak enak hati, dia adalah marketing MLM atau jenis investasi tertentu, kita ikutan deh. Tetapi hanya karena nggak enak hati dan kasihan sama temen kita, saya malah kehilangan uang. Jadi saya membuat keputusan mulai dari sekarang bahwa jangan pernah membiarkan emosi, entah itu emosi terlalu happy, terlalu bahagia, atau kasihan, atau apapun itu mempengaruhi keputusan investasi saya. Yang berikutnya, jangan pertaruhkan nama baik dan jangan ikutan get rich quick scheme. Nah, banyak banget teman-teman kesempatan investasi yang ternyata adalah selubungnya itu money game atau get rich quick scheme. Jadi skema-skema cepat kaya gitu ya. Nah, kita harus mengerti dan harus punya logika ya teman-teman untuk bisa melihat mana jenis investasi yang bodong dan mana jenis investasi yang beneran. Nah, cek di video ini ya teman-teman. Di sini saya pernah membahas tentang bagaimana kita bisa menilai jenis investasi yang bodong atau kelihatannya ini abal-abal dengan investasi yang benar atau real. Nextnya adalah lakukan analisa sebelum berinvestasi. Jadi teman-teman, kita perlu mengenal dunia di mana kita berinvestasi. Misalnya, kalau kamu mau investasi saham,
kamu perlu memiliki keahlian atau skill untuk menilai saham-saham apa yang tepat dan yang masuk akal untuk sebelum kamu berinvestasi. Dan jangan pernah ikutan teman-teman. Sebelum kita mulai berinvestasi, sebaiknya kita melakukan analisa versi kita sendiri dulu dengan keahlian yang kita miliki. Next tip adalah selalu kendalikan atau tracking laporan keuangan kamu, sehingga kamu tahu dengan persis berapa banyak alokasi aset kamu untuk investasi dan berapa banyak yang tidak boleh diobok-obok gitu ya. Dan kamu juga bisa melihat perkembangan investasi kamu, apakah ini investasi yang bagus atau investasi yang harus di-cut secepatnya. Jadi jangan lupa untuk selalu punya schedule rutin untuk bisa memperhatikan, menilai kembali, menilai ulang investasi kamu dan juga laporan keuangan kamu secara keseluruhan. So, demikian beberapa tips dari saya, pakem-pakem atau filosofi investasi yang penting banget untuk kita lihat sebelum kita bahkan memulai investasi dan untuk terus dipertahankan sepanjang hidup kita. Dan silakan komen di bawah ini bila teman-teman punya tips-tips yang lainnya sehingga kita semua bisa sama-sama belajar. Jangan lupa untuk cek video-video kita yang lainnya, ada beberapa link di deskripsi yang kita bagikan juga. And thank you for watching this video. Saya dengan Clara Angeline. Thank you for watching this video. Don't forget to live extraordinary and live your life to the fullest.